saya Amelia Sala, NIM 200260009, Program Studi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Arsip. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dari mata kuliah skema klasifikasi arsip, yaitu rangkuman dari materi awal sampai akhir. Pertama, dasar-dasar organisasi. Organisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu organum yang artinya alat, bagian atau anggota atau badan. Organisasi terbagi dua, yaitu yang pertama, organisasi statis adalah sebuah wadah untuk berorganisasi dan adanya hubungan kerjasama antara kelompok atau suatu organisasi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Selanjutnya, organisasi dinamis adalah proses atau yang dilakukan dalam berorganisasi untuk menetapkan dan mengorganisir susunan organisasi suatu usaha dan sebagai suatu sistem dalam proses berinteraksi antara orang-orang yang bekerja sama, baik dalam lingkungan formal maupun informal. Organisasi sebagai unsur administrasi. Salah satu tujuan manajemen administrasi adalah mengelola seluruh data keterangan secara lengkap, melindungi dan menyimpan serta memberikan informasi kepada yang membutuhkan. Dan salah satu fungsi yaitu untuk melakukan perencanaan terkait administrasi, misalnya pemeliharaan sarana-prasarana seperti tata ruang, ventilasi, anggaran perusahaan, dan lainnya. Selanjutnya, unsur-unsur rangkaian kegiatan administrasi. Yang pertama, organisasi, kedua, manajemen, 3, komunikasi, 4, kepegawaian, 5, keuangan, 6, perbekalan atau perlengkapan, 7, ketatausahaan atau administrasi, 8, hubungan masyarakat perwakilan. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi. Pertama, jumlah pucuk pimpinan. A. Bentuk tunggal, cepat kerjanya, lebih tegas dan perlu kompromi dengan pimpinan yang lain. B. Bentuk dewan. Selanjutnya, saluran wewenang. Bentuk lini, bentuk fungsional, bentuk lini, dan staf. Pengertian dan fungsi arsip. Pengertian arsip. Arsip secara umum adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, fungsi arsip. 1. Arsip dinamis. Arsip dinamis adalah arsip yang diperlukan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Yang kedua, arsip statis. Arsip statis yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Dalam aktivitas sehari-hari administrasi maupun kegiatan lainnya satu kantor atau perusahaan, maka arsip dapat berfungsi sebagai 1. Sumber ingatan bagi organisasi atau perorangan bila telah lupa isi dari dokumen dan permasalahan yang perlu diperhatikan isinya serta ada keterkaitan dengan permasalahan baru. Kedua, sumber informasi keterangan bagi pejabat atau orang yang memerlukannya dalam menghadapi permasalahan. 3. Bahan penelitian bahwa arsip merupakan data dan fakta yang otentik untuk dijadikan dasar pemikiran suatu penelitian. 4. Bukti tertulis, yaitu sebagai alat pembuktian suatu hal. Dan yang kelima, gambaran peristiwa masa lampau, artinya dalam arsip tersimpan beberapa keterangan peristiwa masa lampau sebagai bukti sejarah. Selanjutnya, nilai guna arsip. Nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan penggunaan arsip. Arsip terbagi atas, yang pertama nilai guna primer, nilai guna administrasi, yang kedua nilai guna keuangan, 3 nilai guna hukum, dan yang keempat nilai guna ilmiah dan teknologi. Selanjutnya nilai guna sekunder. 1. Ada nilai guna kebuktian, 2. Ada nilai guna informasional. Selanjutnya, klasifikasi arsip. Di dalam KBBI, klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Kode. Kode berasal dari kata kode yang artinya sandi, tanda, atau kode. Kode dibagi dalam 10 klasifikasi yang dimulai dari 000 sampai 900. Ada 10 kelas utama klasifikasi. Yang pertama, 000 komputer, informasi, dan referensi umum. Selanjutnya, 100 untuk filsafat dan psikologi.
Selanjutnya 200 untuk agama, 300 untuk ilmu sosial, dan 400 untuk bahasa. Selanjutnya 500 untuk sains dan matematika. Selanjutnya 600 untuk teknologi. Selanjutnya 700 untuk kesenian dan rekreasi. Selanjutnya 800 untuk sastra. Dan terakhir 900 untuk sejarah dan geografi. Indeks. Indeks adalah daftar atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan, biasanya pada bagian akhir buku. Tersusun menurut abjad yang memberikan informasi mengenai halaman, tempat kata, atau istilah itu ditemukan. Selanjutnya ada tunjuk silang, yang merupakan sarana untuk mempertemukan istilah yang berbeda tetapi mempunyai arti yang sama, nama yang berbeda tetapi orang yang sama, dan adanya hubungan antara berkas satu dengan lainnya. Selanjutnya ada indeks relatif atau kaitan. Untuk memudahkan dalam menelusuri kode klasifikasi, perlu disusun relatif indeks atau indeks relatif atau kaitan. Kegunaan klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi. Penggolongan surat menyurat atas dasar persamaan subjek yang ada. Contohnya masalah surat lamaran pegawai, cuti, kenaikan pangkat, semua dikelompokkan menjadi satu golongan. Yang kedua ada kode. Menggunakan angka atau gabungan huruf dengan angka. Kegunaan kode tersebut adalah sebagai tanda pengganti dari pokok masalah atau submasalah dan sub-submasalah dalam klasifikasi. Untuk alat sebagai pengatur susunan dan urutan berkas dalam penyimpanan. Selanjutnya, klasifikasi arsip dan indeks arsip. Yang pertama, konsep klasifikasi arsip. 2, tujuan klasifikasi. 3, unsur klasifikasi. Unsur klasifikasi terdiri atas, yang pertama, kelompok informasi arsip, terdiri dari 1, unsur fungsi, 2, unsur struktur organisasi, dan 3, unsur masalah. Selanjutnya ada kode arsip. Kode arsip terdiri dari kode huruf, kedua kode angka, dan ketiga kode gabungan huruf dan angka. Selanjutnya cara penyusunan klasifikasi. Yang pertama, konsep indeks arsip, dan yang kedua, jenis penulisan indeks. Materi selanjutnya, indeks relatif dan daftar indeks. Terdiri dari yang pertama pengertian, kedua indeks relatif, terdapat cara penyusunan indeks relatif. Yang pertama dengan aturan kamus, yang kedua susunan berdasarkan pengelompokan pokok masalahnya. Selanjutnya pengertian daftar indeks. D. Perbedaan dan persamaan indeks relatif dan daftar indeks. Materi selanjutnya pemberkasan arsip. Pemberkasan arsip adalah cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan menurut aturan yang telah direncanakan. Yang kedua, tujuan pemberkasan arsip terdiri dari ketetapan dan kecepatan dalam penemuan kembali. Kedua, mengantisipasi adanya dokumen yang hilang. Ketiga, efisiensi dalam penggunaan ruangan dan peralatan. Selanjutnya, mempermudah dalam penyusunan. Selanjutnya yang C, ada sistem pemberkasan abjad. Sistem pemberkasan abjad adalah sistem penyimpanan arsip yang didasarkan pada urutan abjad mulai dari A sampai Z. Dari kata tangkap nama baik itu nama orang maupun nama badan atau organisasi. Selanjutnya yang D ada peralatan. Peralatannya itu terdiri dari filing cabinet, roll opaque atau rak bergerak. Selanjutnya ada sekat atau guide. Yang terakhir ada folder. Yang E ada aturan pelabelan. Pengetikan dimulai dengan menyematkan jawa, yaitu 1 garis spasi dari sisi kiri. Jika digunakan label rangkap dengan tanda angka, judul harus diketik di tengah bawah dan tanda angka di tepi atas label. Selanjutnya, judul dibuat dari salah satu nama sebenarnya atau strike order, atau dilakukan pembalikan nama atau index order. Yang G ada indeks dengan suatu tanda pengenal berkas atau judul berkas. Yang H ada aturan mengindeks. Aturan mengindeks tersebut ada 8 aturan. I. Penentuan. Membaca keseluruhan isi surat, menentukan isi ringkas, ditentukan kata yang paling menonjol, singkat, jelas, dan padat, dan terakhir bersifat kebendaan. J. Ada keuntungan dan kerugian pemberkasan arsip. Yang pertama, keuntungan. Keuntungannya yaitu 1. Mudah dalam penemuan kembali. 2. Mudah dimengerti dan diterapkan. 3. Peralatan lebih sederhana. 4. Kesalahan mudah diketahui karena berdasarkan urutan abjad. 5. Arsip yang saling berhubungan jarang terpisah. 6. Biaya lebih murah dibandingkan metode tidak langsung. 7. Hanya ada satu cara penyeleksian, yaitu abjad.
Selanjutnya ada kerugian. Kerugiannya yaitu pertama, kesalahan pemberkasan mungkin terjadi bila peraturan tidak diikuti. Yang kedua, nama yang sama mungkin akan menyebabkan kebingungan. Yang ketiga, lebih mudah mengganti atau menukar huruf sehingga urutan berkas menjadi kacau. Yang keempat, keamanan kurang terjamin karena tab folder langsung dilihat. Yang K, ada tujuan klasifikasi. Tujuannya yaitu pertama, dasar menyimpan arsip secara sistematis dan logis. Selanjutnya ada pedoman untuk menentukan pengelompokan dan jenjang masalah yang terkandung dalam arsip. Jika digunakan label rangkap dengan tanda angka, judul harus diketik di tengah bawah dan tanda angka di tepi atas label. Selanjutnya, judul dibuat dari salah satu nama sebenarnya atau strike order. Aku yang maaf, ya Allah ya Tuhan. Allah. Materi selanjutnya yaitu skema klasifikasi lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Pertama, lembaga pemerintah. Prinsip-prinsip penyusunan klasifikasi. A. Pengertian. Tugas pokok atau substantif setiap departemen diemban oleh masing-masing direktorat jenderal yang ada di dalam lingkungan setiap departemen. Yang kedua, departemen. Tugas pokok departemen sosial adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah di bidang sosial. Dan C, ada perusahaan. Organisasi dalam bentuk perusahaan persero dasarnya cara penyusunannya tidak ada bedanya. Prinsip penyusunannya berpedoman pada tugas, fungsi, dan kegiatan utama perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara merancang skema klasifikasi arsip di rumah. Yang pertama, merancang dan memeriksa arsip. Selanjutnya, menentukan masalah. Masalahnya yaitu fasilitatif dan substantif. Selanjutnya, pola klasifikasi. Polanya yaitu KP kependudukan, 01 pendaftaran penduduk, 04 kartu keluarga. Jadi, kode klasifikasi arsip kartu keluarga adalah KP0104. Selanjutnya ada alfanumerik dengan alfanumeriknya yaitu KP atau kependudukan. Selanjutnya ada DDC 47114. Selanjutnya, daftar indeks. Indeksnya yaitu K atau kartu keluarga dengan kode KP0103. 471 kartu keluarga, 471 kartu keluarga, 14 keluarga tahun 2019, 1 identitas kependudukan tahun 2019. Selanjutnya ada daftar indeks dengan nama Universitas Negeri Padang dengan indeksnya yaitu Padang spasi garis dengan indeksnya yaitu Padang spasi Universitas spasi Negeri. Selanjutnya ada nama Amelia Salwa dengan indeks Amelia spasi Salwa. Selanjutnya daftar indeks dengan subjek kependudukan, subjek K, dan subjek kartu keluarga dengan kode KP0104. Baik, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.